Kembali disergap pemirsa, sesosok jasad pria ditemukan terbakar di rumah kosong menggemparkan warga Pekanbaru Riau. Saat ditemukan, api terlihat masih menyala di jasad korban. Warga komplek perumahan pengadilan agama di kawasan Pekanbaru Riau digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria terbakar di rumah kosong. Saat ditemukan, kondisi jasad mengenaskan. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan menemukan identitas korban berinisial RK, seorang PNS di kantor pengadilan agama Pekanbaru. Dari sekitar lokasi, polisi menemukan mobil yang diduga milik korban. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari terbakarnya korban. Kita temukan bahwa sesosok pria kita temukan dengan kondisi badan hangus, ya, kemungkinan besar memang akibat terbakar, namun belum bisa kita pastikan penyebab meninggalnya apakah terbakar atau ada penyebab lain. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Pekanbaru untuk diotopsi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal melaporkan. Pemirsa, bapak dan anak tewas bersimbah darah setelah adu carok dengan 3 orang di Malang, Jawa Timur. Korban merupakan mantan kepala dusun yang tidak terima tanah kas desa atau bengkok dianggap digarap oleh kepala dusun baru. Duel carok pun dipicu setelah kedua korban kembali menggarap bengkok. Pujiono, mantan kepala dusun Sumber Gentong, Kelepu, Malang ini ditemukan warga tewas di jalan perkebunan tebu dengan luka senjata tajam. Istri Pujiono terus menangis melihat anak dan suaminya tewas bersimbah darah. Hasil pemeriksaan polisi pada sejumlah saksi warga sekitar, kedua korban tewas telah terlibat adu carok berkelahi menggunakan celurit dengan 3 orang, yaitu kepala dusun baru dan 2 temannya. Perkelahian yang diawali pertengkaran ini gara-gara korban tidak mau menyerahkan tanah kas desa pada kepala dusun baru. Pelaku 3 orang mendatangi kedua korban yang sedang menggarap tanah kas desa. Baru mulai muncul permasalahan. Jadi itu ada tanah bengkok, ya, ada kas desa, itu berupa setengah hektar lahan kebun tebu yang ada di desa Kelepu itu seharusnya dirawat oleh kepala dusun yang menjabat, ya kan, kepala dusun yang menjabat. Ternyata ini menjadi permasalahan karena 5 tahun awal itu sudah sempat digarap oleh saudara Pujiono. Tanah kas seharusnya menjadi hak perangkat desa yang terpilih, namun korban masih ingin menguasai dan menggarap. 3 pelaku termasuk kepala dusun baru masih menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami luka akibat carok. Hingga kini polisi masih menjaga rumah kedua kubu untuk menghindari aksi balas dendam. Para pelaku akan menjalani pemeriksaan polisi setelah sembuh dari perawatan di rumah sakit. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Biasa jenazah pasien COVID-19 di Kota Malang, Jawa Timur tertukar saat akan dimakamkan. Keluarga pasien mengamuk menganiaya sopir ambulans hingga pingsan. Polisi menangkap 2 pelaku. Seorang anggota keluarga di Kota Malang, Jawa Timur emosi saat mengetahui jenazah ayahnya yang terpapar virus corona tertukar saat akan dimakamkan di TPU Kasin. Kejadian ini merupakan puncak kekesalan keluarga setelah sebelumnya petugas pemulasaran jenazah COVID-19 memundurkan proses pemakaman beberapa kali. Keluarga yang emosi bahkan menganiaya sopir ambulan hingga korban pingsan dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Buntut aksi ini, kepolisian menjemput B dan N, terduga pelaku pemukulan. Para pelaku merupakan keponakan dan anak pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Penjemputan dipimpin Kapolresta Malang Kota, Kombes Leonardo Simarmata di Jalan Halmahera, Kota Malang. Pada pemeriksaan awal diketahui, pelaku emosi lantaran jenazah ayahnya yang terpapar virus corona tertukar dan menilai proses pemakamannya berbelit. Menemukan bahwa di peti itu bukan atas nama almarhum
keluarganya Bapak Wahid, tetapi atas nama almarhum Bapak Sugianto. Ini akhirnya memicu kembali kemarahan dari pihak keluarga, sehingga lalu mengingat sudah ada benturan sebelumnya, benturan fisik secara kecil di rumah sakit, sehingga akhirnya salah satu tersangka ini mengejar supir ambulan ini. Kedua pelaku menjalani pemeriksaan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Mirsa, seorang wanita tewas dalam kamar kos di Sumedang, Jawa Barat dengan luka di bagian wajah. Korban diduga dibunuh oleh keponakannya yang tinggal bersama. Sebelum tewas, korban dan keponakannya sempat bertengkar. Tasriati ditemukan tewas dalam kamar kos oleh penghuni kos lain di Kelurahan Situbarak, Sumedang. Para penghuni kos awalnya curiga dengan bercak darah yang dilihat. Polisi yang melakukan penyelidikan pada mayat wanita berusia 55 tahun ini terdapat luka di beberapa bagian wajah dan leher. Tasriati baru 2 minggu tinggal di tempat kos ini. Itu ada luka di bagian apa, Bang? Di bagian kepala. Luka akibat apa, Bang? Ya? Luka aja. Diketrok. Dari hasil pemeriksaan tim medis, dokter puskesmas dan tim Inafis, selain luka di wajah diduga korban tewas karena pukulan. Hanya luka gores sedikit di daerah leher, tapi itu juga paling berapa senti, mungkin apa? Itu apa ya? Itu benda tajam atau apa, Bu, yang digunakan? Belum bisa dipastikan ya, Pak, karena lukanya kan di daerah ininya juga rusak. Kalau tajam biasanya kan luka kulitnya rapi ya. Kalau itu agak agak nggak rapi di kulitnya. Setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung, mayat Tasriati diserahkan pada keluarga. Keluarga tak menyangka Tasriati tewas selang 2 minggu setelah pindah ke kos. Selama ini Tasriati tinggal bersama keponakannya di kamar kos. Keluarga yakin Tasriati tewas dibunuh oleh keponakannya karena menghilang sejak terjadi pembunuhan. Ya paling suka bertengkar. Sama siapa itu, Pak? Sama anaknya yang si Asep Johan itu. Terus Pak, ini kan kalau keluarga sendiri ada dugaan mengarah ke siapa gitu, Pak, pelakunya, Pak? Kalau dugaannya ya paling mengarahnya sama si Asep Johan karena sehari-hari si korban sama dia. Dari hasil otopsi, polisi memastikan luka di tubuh Tasriati akibat penganiayaan dengan senjata tajam. Sementara hasil pemeriksaan sejumlah saksi, korban diduga dibunuh orang terdekat. Pelaku ini sendiri dapat kami sampaikan merupakan orang dekat dari korban. Masih ada hubungan keluarga, dan untuk motif tentunya masih didalami sampai pelakunya tertangkap nanti. Asep Johan, pria yang tinggal bersama korban, kini diburu polisi. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben iNews melaporkan. Mirsa, baku tembak terjadi antara polisi dan seorang penghuni kos di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku bahkan sempat menyandera 2 penghuni kos lainnya. Warga resah karena pelaku sering memamerkan senjata api yang dimiliki. Polisi mendapat perlawanan dari Doni, salah satu penghuni kos di Jalan Puncak Sekuning, Kelurahan Lorok Pakjo, Kota Palembang, yang mengeluarkan 2 kali tembakan. Doni tidak mau menyerah, meski polisi meminta pelaku untuk menyerahkan diri dan turun dari kamar kosnya di lantai 2. Namun Doni justru berupaya menyandra 2 orang di kamar kos sebelahnya. Korban berhasil kabur sehingga polisi kemudian naik melakukan penggerbekan dan terjadi aksi baku tembak. Setelah 3 jam penggerbekan, polisi mendapati senjata api rakitan milik Doni. Polisi melakukan penggerbekan setelah sebelumnya mendapat laporan warga yang resah dengan ulah Doni.
Doni merupakan pendatang dari Provinsi Riau, sering membuat warga takut karena menunjukkan senjata api yang dimiliki. Tersangka atas nama Doni itu mempunyai senjata api. Kemudian di lantai 2 tersebut masih ada 2 penghuni kos lainnya. Kita belum tahu apakah motif dari tersangka tersebut, tapi dari petugas kepolisian memperkenalkan diri di tangga bawah bahwa tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara dijerat pasal Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku jagal kucing di Kota Medan, Sumatera Utara diduga memperjualbelikan daging untuk campuran minuman keras. Bahkan setiap hari pelaku memotong kucing di depan rumahnya. Terungkapnya jagal kucing hingga viral di media sosial setelah salah satu warga kehilangan hewan peliharaan. Foto-foto kucing yang dipotong di Kota Medan dan dimasukkan dalam tas plastik diunggah oleh Sonia di Instagramnya mengundang perhatian pengguna media sosial. Sonia menemukan daging kucing setelah kehilangan kucing peliharaannya dan mencari selama 3 hari. Sonia kemudian mendatangi rumah Neno, warga Jalan Tangguk Bongkar, Kota Medan yang dikenal sebagai jagal kucing. Sonia pun sempat bertemu dengan Neno hingga mendapati sejumlah potongan kucing di rumahnya. Sonia juga meyakini salah satu kepala kucing yang ditemukan dan dipotong merupakan kucing peliharaannya. Makanya saya langsung nggak bahas, baru tiba-tiba karena bapak itu nggak jelas, saya mau pulang ya, terus pulang yang sama saya, nengok Boni depan rumahnya, terus sampingnya itu kayak banyak darah gitu. Nah jadi kami kayak, apa ini Pak? Itu kan itu anjing kok, bukan kucing, kata keluarganya. Tapi karena kami penasaran, kami buka aja kan, kami buka rupanya situ banyak kepala kucing. Kemarin saya pas buka ada sekitar 4 atau 5 kepala kucing, terus kayak saya juga ngerasa salah satu kucing saya di situ karena kayak biasa kan kucing domestik itu kan kepalanya lebih kecil. Polisi setelah mendapat laporan, Sonia melakukan pemeriksaan di rumah Neno si jagal kucing. Ditemukan sejumlah kepala dan bagian organ dalam kucing yang ditumpuk dalam karung. Warga sekitar juga mengetahui Neno merupakan jagal kucing karena sering memotong di depan rumahnya. Daging kucing diduga sebagai campuran minuman keras dan dijual seharga Rp70.000 per kilogram. Itu aja lah kerjanya. Apa itu Pak? Orang lajang dia motong kucing. Motong kucing. Ah itu kalau menurut pengakuan dia untuk apa itu Pak kucing? Iya untuk dijualnya lah, untuk makannya ya, cari makannya. Setiap hari Pak? Hari ini kan baru siap apa dia nih motong ini. Kan masa basah lagi. Berapa ekor per hari itu Pak? Tahu lah Pak, kalau yang per ekornya kita kan ya banyak juga digantungnya gitu, kumpulinya. Tapi memang kucing ya Pak ya? Kucing lah. Oh, memang nampak warga Pak? Iyalah kan, saya kan warga sini, kucing, ada yang lain. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti bagian badan kucing yang dipotong dari rumah Neno. Untuk kemungkinan ke arah situ, kita bisa lakukan penyelidikan itu. Jadi tidak berkutat di hasil pemeriksaan saksi saja, ya kasus pencuriannya saja. Jadi bisa kita kembangkan di situ. Itu ada pidananya juga Mas, termasuk tadi itu ya. Seperti dia menjual bangkai, itu kan termasuk bangkai. Jadi yang diambil itu kan dagingnya. Yang diambil itu kan dagingnya, kemudian kepalanya dengan organ tubuhnya itu. Polisi telah memeriksa 6 saksi termasuk pelapor dan Neno. Sementara Neno jika terbukti melakukan jagal kucing dijerat pasal pencurian dan penganiayaan satwa minimal hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution dan Aminur Rosyid, iNews melaporkan. Mirsa, aksi begal pesepeda meresahkan warga Jakarta. 5 pelaku yang tertangkap mengaku telah 25 kali beraksi. Di antaranya merampas HP milik staf Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Aksi begal terhadap seorang pesepeda terjadi di Jalan Latumeten, Jakarta Barat. Pada kasus ini, 5 dari 6 pelaku komplotan begal ditangkap. 1 pelaku harus dilumpuhkan karena melawan. Hasil pemeriksaan tim Jatan Ras Polres Jakarta Barat, komplotan ini telah beraksi 25 kali di lokasi berbeda di wilayah ibu kota. Bahkan salah satu korban dari komplotan ini merupakan staf Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Barang bukti HP dan uang tunai hasil kejahatan disita petugas. Para pelaku menggunakan uang hasil kejahatan untuk pesta sabu. Kelompok begal sepeda ini, di mana yang berhasil kita tangkap adalah sebanyak 5 orang. Belum dipencet kali. 1 masih DPO, dan 5 orang tersebut kita cek urinnya semuanya positif metafetamin atau sabu. Dari hasil curian yang mereka lakukan, mereka menggunakan uang tersebut berapa item lagi emang? Membeli sabu dan untuk judi. Loh, ini nggak ada segmen 3 ya? 2 segmen? Sedang goes, yang mungkin sudah terorganisir, sehingga sasaran mereka sekarang adalah yang sedang melaksanakan goes. Seorang pelaku yang bertugas sebagai joki motor diburu petugas. Para pelaku terancam 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Tewas dalam rumahnya di Blitar, Jawa Timur. Penghuni rumah dikenal tertutup dan tidak berbaur dengan warga sekitar. Korban ditemukan saat kerabatnya akan menjenguk. Wanita ini terus menangis mendapati anggota keluarganya tewas mengenaskan, seorang pria berusia 67 tahun dan 2 anaknya yang berusia 21 tahun dan bocah berusia 9 tahun. Ketiga korban ditemukan saat kerabatnya akan mengantar makanan karena beberapa hari tidak bisa dihubungi anggota keluarganya yang bekerja di luar daerah. 2 anak ditemukan tewas mengenaskan, sementara bapak dari kedua anaknya tewas dengan seutas tali. Keluarga ini nyaris tidak pernah berbaur dengan warga sekitar dan hanya bertegur sapa dengan kerabatnya yang menjenguk. Itu tadi ya tetangga. Tadi yang tangki saudaranya yang dari Surowadang itu kan mau ke sini ngasih pisang, itu kan pintunya kan masih dikunci dari dalam. Berarti nggak jadi masuk. Tadi tanya lagi sama tetangga tadi. Terus tahunya gimana Pak itu Pak? Lewat, atau gimana? Lewat belakang. Oh. Lewat pintu belakang itu baru tahu. Pemilik rumah atas nama Bapak S, kondisi diduga kuat meninggal dunia dengan cara gantung diri. Ketiga jenazah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga.